Pak Sin kok meninggalkan? Pak Wawan ini nggak backlight kan ya Pak Wawan? Oh, memorinya Pak Wawan ya bisa-bisa kayaknya. Tangkat Itu pindahin. Pak Sin katanya kita mau ngamen bareng gimana sih? Nah, iya. Ya aku bisa kapan aja. Katanya anak Deki mau di Jabat di mana? Kota Lama. Ayo. Jangan di seminggu. Ikut. Jangan ikut. Aku aja terus lagi. Ya, aku coba. Pak Zain nemenin nomor di UNES gak Pak? Gitu ya. Masih kapan? Melon. Setiap lomba kita malah Pak Zain dan Serius Mel. nanya please jawab. Hah? Serius nanya please jawab. Tenanan tuh yo. Bener kan? Tenanan tuh yo. Tapi di bangku loh kira itu. Tapi aku jadi manusia silver. Lampu merah. Jadi boneka mampang. Enggak boleh ya ngawur. Jadi boneka mampang. Pak ini serius nanya. Nanti kayak pakai gaya kopi ya. Pak Zain sendiri aja aku mau Ini pulang. mau dia kok malah aku lagi ngelok. Ini ngapain Pak? Emang diganggu. Ini ngapain Pak? Mulainya kapan Pak? Nah, udah ganti background. Sendiri ini kita ngomong kan. Ya. Wah. Klarifikasi Pak. Kasih ke. Pak Zain. Ayo sini aku Pak. Kamarnya ke sana. Saiki aku tenan iki. Tenang Pak. Sik to. Enggak ampun. Loh, Pak. Saya dimasak. Loh Pak, dari tadi udah direkam. Wes. Nah, astagfirullahaladzim. Hah? Iya, ya sana kamu. Pak Zain. Nanyain Pak Zen iki lho. Rumah lupa lho. Pak Zain memasak anak-anak. Masak tinggi. Nah, berarti kita mau kasih hot news Pak. Ya nggak bisa dong kalau gini. Kenapa nggak di sini aja sih Pak? Jangan backlight kau. Jadi, Saya sudah pernah di situ bagus. Waktu itu Jadi, Judas Sa- sama Bayam di situ. Kenal nggak? kenal. Kenal. Yang Juno tuh yang 9 C. Baim yang 9 D. Yang lavanya. Keren loh Pak. Namanya tuh kayak keren gitu. Benar Pak, mau Lavanya perut saya keren. miring nggak Pak? Pak, kok di bawah ada mangkok ya Pak? Pak ini mangkoknya boleh dikeluarin nggak? Mangkoknya boleh dikeluarin nggak Pak? Kita lihat. Kita bikin video. Lah guys. Jadi kita akan podcast di podcast Pak Wawan. Merayu. See you guys. Ini udah kerekam belum BTW? Ini kami promosikan. Nih guys. Pak Wawan. Pak Wawan harus follow IG Tuping Yellow White. Ini jamnya siapa? IG kami Pak. IG kami berempat Pak. Walah yuk. Itu grup IG. Itu bukan grup itu. Akun. Instagram Pak. Enggak. Akun Instagram. Ya, mulai Pak. Instagram. Nah, ini kan harusnya Pak Wawan 1. Enggak, saya tak sini. Nanti Pak Wawan enggak Kan keadilan sosial Pak. Itu mic-nya tuh yang mana Pak kalau buat ngomong? Yang ini kan, Pak? Gak usah deket-deket tuh Pak, yang mana Pak? Asum tadi. Asum. Au. Pak ASMR dulu. Welcome to our ASMR RPM ASMR. Kalian mau ngapain? Kita mau Grup. Oh, ini mau promosi grupnya. ini RBMA Pak. Jangan RBMA. Perkenalkan kami RBMA. Apa itu RBMA? Mana sih Pak yang dipakai Pak? Ini loh. Yang ininya loh Kak. Jadi apa itu RBMA sikat? Akhirnya jadi enggak? R. Pakai emoji. R. Malu-maluin tuh. Ini sebut nama beneran. Ya jangan dong. Jangan. Di sensor aja. Pratit gitu. Ya Pak, gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Gitu ya. Maksud ya, Pak? Jadi RBMA adalah Rani. Loh, kan titit nanti. Loh kan ada R. Gitu loh. Jadi RBM adalah R. Rani. B. Beta. M. Mulyana. A. Agung. Yeay. Orang
sejelas kita dibilang nggak jelas. Pasti paham guys. Jadi tuh kenapa kita RBMA? Karena biar unik aja Pak, biar gak tempat. Karena biar Kan beda kalau dari misalnya yang lain. Z, F, N, J. Aneh, Pak. Gak masuk. Kalau RBMA kan bisa. RBM. RBMA. Kayak Rebema. RBMA. Oh, gara-gara ada Anya tadi. Anya apa? Agung. Agung. Pak nanti sensor. Pak nanti sensor. Yang A, I, W, O cuma Ada Anya loh. Iya, RBM. Q. Agung menyelamatkan. Terima kasih. Suwon Gung. Ini nggak apa-apa Pak, JJ ada tadi katanya sakit. Enggak. Enggak. Sakit Pak. DG Pak. DG, Ya Pak. ampun. Saya tadi habis dari puskesmas, diajak sama Pak Herman. Tensi, Pak. Buta mata. Buta warna, Pak. Enggak. Kita ya ampun. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nggak buta warna. Ya enggak dong. Ya, emang nggak buta warna dari awal Iya, sih iya, Pak. Terus saya mau pamer. Apa tuh? Tinggiku enggak 159. Terus berapa tuh? 161. Kills. Wah, kills. Tumpangan. Gil. Jadi tuh kemarin tuh waktu CKG tuh tinggi saya tuh 159, Pak. CKG-nya enggak akurat. Kaurat. Masa tinggi saya nimbang. Bang, ngapain tiba-tiba badan? Saya tinggi badan. Tinggi badan. Ya, oke. Apa? Ke 6. Udah 6 menit. Udah 6 menit. Apa tuh, Pak? Kenapa kok kalian itu bersatu itu karena apa? Biasanya kalau karena Roblox, karena K-pop, karena apa? Iya. Nah, ini loh, ayo. Halo, Bos. Halo, Bos. Oh, jelek tengah-tengah itu apa lagi? Saya bersama. Iya, oke. Alah ya ampun, Coba masuk. Lagi, Pak. Oke, Tanya lagi. jawabannya. Tanya lagi. Ya ampun. Oke, tadi mana? Dan kalau kalian itu bersatu itu karena apa? 1, 2, 3. Karena Spedusa. Ya karena 9 hal. Gak. Kita dari kelas 8. Sorry aja nih. Jadi tuh, Pak. Awalnya itu seperti ini. Kan P5 kan, Pak. Nah, P5 itu mulainya bersatu saya, Friska, dan Fanya. Karena Nisa masih di kelompok yang sananya. Terus karena Nisa nggak punya teman juga, Pak. Jadi, Ya, jadi kita- angkut aja lah. Angkut Iya aja, Pak, terus Pak, ini jujur ya, pertama kali itu saya takut sama JJ Pak, karena dia tuh sangat ceplas-ceplos dan tidak memikirkan orang lain gitu Pak, kayak nah ngomong jelek ya jelek, nggak dipuji-puji makasih ya, tapi nggak langsung kayak ya kayaknya hati mungil saya jadi kayak tersakiti. Tapi karena saya makin lama makin kenal, jadi kayak malah bagus gak sih, kayak nggak ngomongin di belakang, malah kayak jeplakin yang depan muka aku langsung. Jadi sekarang kayak ya udah sih, kalau nggak ceplas-ceplos malah kayak bukan JJ, begitulah. First impression saya ke Nisa. Nisa itu pendiam. Nah, Pak, dulu tuh Pak, Nisa itu tuh Pak pakai kerudung warna hijau. Ya kenapa? Seragam Nusa kita juga hijau tapi kerudungnya bukan. Nah, jadi tuh kerudungnya tuh hitam kan, Pak? Hijau. Terus tuh kerudungnya tuh kayak gini, Pak. Saya kayak bunga matahari, Pak. Itu dari seragamnya sekolah. Iya, Pak. Iya, itu Tapi yang tuh, bikin Pak, unik, Pak. lihatnya tuh kayak bukan Nisa, Pak. Iya, Pak, semua, Pak. Bocil banget, Pak. Sumpah. Maksudnya kan sekarang udah Naturalization. Sorry aja nih. adulting nih. Naturalisasi. Tiba-tiba banget. Nah, Gara-gara P5. iya. Jadi tuh di arsip HP saya tuh masih ada Pak video kelompok P5, Pak. Jadi isinya Bikin tuh ekoenzim ya, gak sih? yang kita biola dulu. Ingat yang dia ngebiola. Dia ngebiola. Hmm, Ya, iya, dia iya. ngebiola terus Hmm. pakai HP ku ngerekam. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus yang ngecat galon itu loh, coy. Enggak ingat. Halo, Bos. Yeay. Di tengah-tengah toh.
Ya Allah. Kasih jalan. Bener dikira sunah rasul nih. Monggo Pak Zain. Ini calon. Podcast Sunnah Rasul. Papat. Monggo Pak Zain. Sunah rasul. Sunah rasul. Pak Zain. Sudah didusa loh. Monggo Pak Zain. Oh. Kami tuh anak didiknya Pak Zain loh. Dididik dengan cara yang sangat-sangat Wow, cara militer. istimewa. Ajan jarak Pak Zin kayak persingnya. Menang gelebak. Yang jari. Pak, bukan Pak. Pasti begini. Pak Zain. Arang lagi. Pak Zain duduk di situ loh dari tadi Pak. Pak, Pak. Ini loh, Pak, udah Pak. Udah Pak. Jadi backgroundnya buku-buku ngene iki. Ya mereka tak anu toh. Bener toh. Saiki ngene aku dikira sunah rasul toh bos ini. Enggak. Nanti capsnya gitu ya Pak. Bukan Sunnah Rasul. Jangan Pak. Parah. Nanti aku tahu kacau. Oke. Ini Pak Zen dengan murid-murid pertamanya berarti. Era pertama Ini murid paling teladan ya Pak Zain. Sebelum didusa di mana Pak Zen? Ya itu ya di dosa sih. Murid paling sebentar gak sih, Pak? Ya sih. Ngajar Belum cuma. mikir Pak Zen satu loh. Ini dua-duanya lebih ke Pak Zain sih. Lah, Gitu itu ya? tadi kan Karena Ya ngene. Meletre. kumis, Pak. Ojo to. Iki bar dicukurke ayang beb lho. Iya to. Nah ora dicukurke ayang beb lu tak jarke terus kok. Ya Allah. Bringasnya dadi kayak bringas lele. Lele tengah. berarti pertama kali di sini. Mereka ini. Enggak. Iya. Pertama kali di sini enggak? Ya, ngajarnya toh. Sebenarnya sebelum saya di sini itu sudah mengajar di Meranggen, Pak Awan. Nah, jadi saya itu dinyatakan lulus dari UNES itu per 7 Maret. Setelah itu saya ngajar di Meranggen 2022. Nah, lalu setelah saya wisuda itu saya tahun 14 Juni ya. 14 Juni saya wisuda, let sedelok kuwi ada loker di SMP 21 lah. Saya masuk di SMP 21 2022. Mereka masuk berapa tuh? 2023 tuh? Nah, berarti kan mereka nggak pertama. Oh, kamu tuh yang kedua tahu. Kedua. Ya iyalah. Yang pertama sudah SMA kelas 1. Ya, heeh, heeh. Ini anak yang kedua ini. Ya, betul. Apa nih? Emang iya Pak yang pertama tuh yang SMA kelas. Ya gitu. Ya pokoknya kuwi sih. Bukannya yang udah mau kelas 12 yang udah kelas 12. Tapi pas Tergantung Pak Zain ngajarnya kelas apa? waktu Pak Zen begini kita ngajari kelas 7 karo kelas 8 Ya dah. udah berarti yang kelas Kelas 8 ki berarti ki angkatane Ruha Keke. Ya. Ruha Keke itu pertama saya ngajar di Speduso. Gitu. Kota Semarang. Ya, di kota Semarang. Terus apa nih? Masuk di SMP 21. Saya kan PPL pas PPL masuk. Wah. Bangunannya kan. Pak coba Pak. Pak ekspresinya di dalam. Enggak. Kalau Pak Zen merasa dari awalnya wah gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Berarti kelas Tapi ngene Pak. Dulu ya pas waktu saya ngajar di kelas 8, dulu kelas 8 di angkatannya Melodi. Melodi itu kan angkatan pertama yang tak ajar. Dulu diminta untuk membuat tugas wawancara dari Bu Anung tentang kegiatan sekolahan. Nah, Pak Zen itu dibilang sosok baru di SMP 21. Sosok ya. Saya tuh langsung mlebu ngene berita YouTube Speduso, sosok baru di SMP 21. Lah, saya tuh baru tahu, Pak, bahwa ternyata SMP 21 katanya loh ya, SMP terbaik di Kota Semarang ya. Bisa dibilang begitu ya. Nah, cuman saya nggak sadar, oh iki tuh SMP terbaik gitu. Saya nggak sadar. Terus akhirnya ketika melihat prestasi anak, sekarang saya jadi sadar. Tepuk tangan. dari Nisa dulu. Berarti pertama kali sebelumnya siapa guru bahasa Jawanya? Enggak ada. Yo langsung Pak Zen, kelas 7. Diambil mic-nya dong.
Sok. Kenapa memilih SMP 21, Pak? Kok memilih ya? Memang takdir ya. Jadi memang pas waktu Pak Zen lulus, adalah kebetulan SMP 21 buka loker di tahun 2022 waktu itu. Kamu tahu nggak? Yang memasukkan lamaran ke SMP 21 itu hampir ada 25. Ya, ribu sih. Orang. Nah, ini saya dapat cerita dari Bu Kris karena beliau kan yang waktu itu menyeleksi Pak Zen juga ya. Dari 25 digugurkan menjadi 3 diambil 1. Dan alhamdulillah terpilih Pak Yen. Pak Yen. Karena waktu itu gini anak-anak, ketika wawancara, ketika uji coba keterampilan, iki janjian iki sebagai guru basa Jawa iki duwe keterampilan apa seperti itu ya Pak. Nah, saya ditanya, "Wis iso nembang ra? Jajal praktek nembang tak tembangke. Weh iso main gamelan ra? Bisa tak praktekkan," seperti itu. Nah, jadi ini menjadi hal yang menarik dari Bapak Ibu guru yang menguji, terutama dulu itu yang menguji juga itu Bu Sumreh Rahayu, kepala sekolah sebelum Pak Didi. Waktu sing nguji langsung kepala sekolah waktu itu. Iki we, ini berpotensi nih nanti akan menyukseskan apapun yang ada di SMP 21. Masih paham, King. Tapi bener nggak? Bener nggak? Ya itu. Berarti kan Bu Sumreh tidak salah pilih orang. Tapi kan setelah ini akan meninggalkan kalian semua. Wah. Nangis nih. Gitu sih. Jadi kalau dibilang milih karena apa ya? Rezeki ya Pak. Rezeki alhamdulillah ada dan alhamdulillah Pak Zen yang diterima. Kalau boleh milih ya, terus terang anak-anak, Pak Zen malah pengennya ngajar nih tempat sing cedak omah. Karena kan non sewu ya Cah, ini bisa dibilang Pak Zen dari SMP 21 ke rumah itu kurang lebih hampir 50 menit nak cepet. Nah kalau itu makanya kan Pak Zen sering daripada ketika pulang malam, pulang sore, daripada balik rumah mau ujung-ujungnya mau sabu ya. Makanya Pak Zen memutuskan untuk tidur di sekolahan kalau ada kegiatan begitu. Kalau boleh milih ya pengennya ya dengan SMP Songo, dengan SMP 14, 34 yang dekat rumah lah gitu. Kalau 21 ya boleh lah. Boleh lah. Berarti lanjut sama yang diomongkan Nisa tadi. Iya. Kan jauh. Heeh. Kenapa kok dia tetap saya tetap di 21. Ya. Lihat profilnya. Piye yo? Kepeksa lah. Ampun, Allah. Ternyata gini ya rasanya. Dipilih secara terpaksa. Tapi meneh sing buka loker gini. Begitu, ceritanya begitu anak-anak. Itu Jadi dari awal lulus langsung sekolah kalian. oh iya tuh ya. Jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagi yang lainnya. Saya mau tanya. Piye? Oh, samarai dredeg to JJ. Wah, mesti apet bebon papan ini. Astagfirullah. Jadi kan Pak Zen kan side jobnya kan Pranoto Coro. Yes. Nah, kenapa Pak Zen memilih Pranoto Coro? Kenapa enggak yang lainnya aja? Ya piye ya, guru basa Jawa sih. Kenapa nggak jadi pemain gamelan? Oh Maybe. iya. Oh iya ya. Dalang, Oh iya ya. Mbak, baru kepikiran. Oh, iya, ya. Lah. Oh iya Milihnya ya. kenapa harus Satoto wedding organizer? Nah, iya. Sato Tomar. Ada apa lagi? Sato Tomar. Aduh. Jadi Beneran ada apa? jadi malah buka omongan ini. Beneran ada Satoto Ya. wedding organizer? Ya, gini anak-anak, apa ya? Pranoto Coro ya. Jadi gini, ketika dulu ini cerita aja ya. Dulu ketika Pak Zen kuliah di UNES, kan Pak Zen banyak ikut organisasi nih. Waktu itu Pak Zen pun juga jadi leadernya di beberapa tempat. Kalian percaya nggak? Hampir di setiap apapun tempatnya Pak Zen tuh hampir selalu jadi leader. Percaya. Nah, gitulah. Paham. Terus beberapa anggota dari Pak Zen ketika ada kumpulan atau apa, sih ya bos, aku meh ngelesi sih. Itu ada anak matematika kan ngelesi, terus yang dari olahraga ada yang ngelesi renang dan sebagainya. Nah, terus Pak Zen bingung nih. Wah, aku ki saka guru basa Jawa, apa to sing iso tak dol saka basa Jawa. Pak Zen waktu itu mikirnya begitu. Kalau anak-anak seni musik kan ngeband ning kafe supaya dapat uang saku tambahan kan begitu ya. Terus waktu itu Pak Zen
bingung apa ya sing tak adol lah. Disitulah Pak Azin punya pemikiran kayaknya sing iso cepat menghasilkan adalah di Pranatacara. Soalnya nak dalang gini, nak dalang non sewu ya, Cah. Modelnya akeh Cah. Modelnya banyak. Saya tuku wayang, ya. Pak Azin pun kemarin juga tanya-tanya sama Fajar Atsa ya yang alumni dari sini, neng dalang we kudu ngentokke duit meh pirang puluh juta dulu. Ya, padahal itu juga tidak apa ya? Cara job dalang karo job Pranatacara kan lebih banyak Pranatacara kan gitu ya, Pak. Gitu. Lah terus kalau kenapa kok ora pemain karawitan? Piye ya? Konsepnya kan komersial ya, Pak. Mulai dit ya. Mulai dit ya. Pemain apa namanya? Karawitan itu rata-rata ya sambatan. Rata-rata ya paling yo mentok-mentok kayak kopi, kayak opo, sangu itu paling yo pira mung set. Yo mentok 50 100 seperti itu. Beda di Pranatacara kan begitu. Apalagi Pak Azin kan guru bahasa Jawa ya. Ketika Pak Azin belajar Pranatacara sama halnya seperti meningkatkan kualitas kosakatanya gitu. Itu sih karena lebih ini lebih akeh. Iya tuh ya. Lah kan niatnya komersial begitu. Terus saat toto wedding ya tadi tanya begitu ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah Sato Wedding itu sudah hidup atau sudah punya legalitas kan begitu ya maksudnya gitu ya. Sebenarnya belum ada anak-anak. Itu cuma bahasannya Pak Azin wong bendo percaya. Berarti Yes, manifesting. yes manifesting. Karena itu sudah tak rencanakan sama Ayang Beb, Pak. Ya, Ayang Beb sudah tak ajak untuk nanti apa bantu di sektor mana, bagian mana begitu. Itu sih. Jadi Pak Zen melihat teman-teman yang seperti itu punya WO dan sebagainya kok kayaknya lebih menjanjikan. Lawang sekali acara itu bisa keuntungan hampir 10 juta, 15 juta. Wih nak misalkan setiap minggu kayak ngono para yo. Kuwi PNS-nya jadi sampingan. Kan begitu. Begitu Mbak Cici terkait dengan kenapa kok Pak Zen memilih Pranatacara daripada itu karena konteksnya kita komersial dan realistis. Urip yo juga butuh duit. Begitu. Soalnya Pranatacara itu kan nggak bisa dilihat. Ah. Kan ringkas. Iya maksudnya gitu. Iya kan? Jadi udah ada yang pakai keyboard. Gitu. Ah. Di sini nggak model itu toh. Enggak tuh ya. Kalau yang Klaten kan biasanya gamelan kalau yang wong lebih lengkap. Ada yang pakai ringkas, ada yang pakai sarung. Heeh. Itu toh, lainnya pakai keyboard. Oh. Ada, Pak. Ngono ya? Ngono. Kita juga sering pakai. Ah. Itu ini ekspresi wawan Di balik layar. Dan gitu, makanya. Jadi paling kalau berlima, berempat itu udah cukup. Gitu ya. Pranatacara mungkin, walaupun satu orang. Berarti kalau bahasa IPS-nya modernisasi. Iya. Terus Pak Zen, Apa? Pak Zen ini sebagai Pranatacara yang aktif gitu. Terus kalau Pak Zen menikah nanti siapa Pranatacara? Ya Pak Zen dhewe lah. Masa jadi pengantin dan jadi sama. Iya toh. Nanti sama siapin mama Iya toh. papanya. Wong niate loh. Ini banyak ya anak-anak ya. Ya Bapak Ibu guru, terus sedulur, teman-teman, Bos, kowe rasa kakeannya kelemik terus, Bos. Kowe rasa kakean wediku kowe iki sesuk nak pas wektu rabi kok Pranatacara dhewe. Iya. Jangan nanti Pak Zen belakang layarnya. Boleh. Piye iki? Jadi Pak Zen tidak ada berada di panggung pengantin. Iya. Lari-lari pakai ini yang ini penuh. Kayak gitu. Loh, kalau itu kan bisa dikonsep nanti pakainya apa namanya ini? In-ear. Yes, gitu. Jadi nanti kalau pas jadi pengantin pakai gini gitu. Iya tuh ya. Mangkono Profesional. penganten priya arsa ngidhak wiji ati. Pak. Hah? Kan pengantin Mboten. Mangkono penganten priya arsa ngidhak wiji ati. Artinya apa, Cak? Ya. Saya kurang. Gitu. Nah, begitu anak-anak. Jadi apa ya? Dari keluarga, dari teman-teman, Mas, iso aja kuwi lho ya. Aja pok Pranatacara. Kadang kan jenenge guyune kan tak bedani ya, Mas, Mbak. Jadi, wis iso tak Pranatacarane dhewe, tak pasrahke dhewe, tak tamwi dhewe, tak dongani dhewe. Ya ampun. Lah piye? Iso. Iya.
Begitu. Tapi ya ndak mungkin lah konco akeh kok. Engko Pak Wawan iku terus kon ngapo nak aku tak tandangi dhewe kabeh. Ya itu. Apa kalian ketemu Pak Zen berarti kelas 8 tuh? Kelas 7. Ya ampun. Kelas 9 ini juga diajak Pak Zen. Iya, tapi Jadi hanya ada transformasi. setengah semester. Setengah semester, seperempat semester loh. Jadi tuh Pak Zen tuh gak pernah niat ngajar kelas kita. Karena kita sudah Sama Pak Zen lagi. Dinamika. Main ketemot. Bahasa Jawa itu susah. Iya. Terus. Pak Zen tuh kayaknya tuh pilih-pilih kelas. Yolah. Kayak itu gelombangnya. Gelombangnya apa? Gelombang suara. Terlalu gini gelombang 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. malu. Ada transformasi nggak dari kelas 7 sekarang ketemu kelas 9 itu berubah? Dari Semakin jahat. Semakin sadis, semakin Wah. pakai mic biar agak terdengar. Apa Pak bisa diulangin pertanyaannya? Itu gimana Pak Zen kelas 8? Kan berarti ke-skip berarti kelas 8. Iya. Kelas 8 sama Bu Nelly ya? Iya. Ya, Bu Nelly. Oh, berarti perubahan. Jadi PPG itu pengaruh nggak lah Pak Zen? Kalau menurut saya ya Pak Zen tuh semakin kesini tuh semakin jahat, semakin membiarkan murid-muridnya sengsara juga sih. Gimana menurut yang lain? Semakin Setuju, semakin sadis, semakin membuat merinding. Setiap langkahnya bergejolak di hati saya kayak Wila. gitu. Saya sudah merasakan debaran-debaran. Wila. Setiap Pak Zen masuk saya memilih diam daripada nanti Cici diem-diem nangis. udah toh Pak, saya terus. Nisa belum ditanyain. Apa? Udah Sama berarti. sama. Pak Zen tuh makin kesini makin mengerikan, makin sadis, makin aura-aura villainnya tuh makin kerasa gitu. Seto. Jane iki sing kok maksud sadis ki piye to Cah? Pak Zen ki ra sadar sebenarnya lho. Pak Zen ki ya menerapkan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Iya, tapi tuh kan Pak Zen kan kemarin kan Meminta murid-muridnya untuk mengerjakan tugas nembang. Heeh. Jadi itu Pak, kita tuh pada tidak pede mengekspos suara yang sangat merdu alias merusak dunia. Iya, wah, ngeri. Jadi tuh kayak kita mau tampil di depan kamera sendiri aja pakai ilfil. Astaga tuh. mending-mending dimasukin drive. Nah, iya. Jadi kebelas, Pak. Terus ya, kalau kita ada kekurangan tuh langsung dikomen, Pak. Iya. Jadi tuh Pak Zen tuh waktu itu komen apa ya? Nih, tak lihat ini. Media sosial. Iya, langsung. Di akun kelas. Langsung. Berarti saya lihat di siapa Juna. Angin turu toh Mas. Guru mana yang tega ngejudge muridnya di depan orang banyak, Pak? Mentalnya, Pak, mentalnya tuh Mental. Jejak digital ada loh, Pak. Jadi tuh Enggak mau Pak. Malah blacklist ah. di blok Pak Wan. Mana itu, Ci? Yang punya saya itu yang mana ya? Materi ajaran materinya apa? IPS itu kan cuma menghafalkan. Ada yang kalau kalian itu sejarah ya harus perang-perangan. Nih. Oke. Pak Zen komen di video JC. Tempone diatur J, ojo nyendal-nyendal. Loh, memang toh? Saya Kan memang toh? Loh, ya ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngejeng. Rayu sagung tumati. Rayu amring sagung tumati. Nah, jadi tuh saya tuh diatur toh J, kenapa ojo nyendal. alasannya seperti itu, Pak? Ada alasannya. Alasannya apa? Saya tuh udah capek tag berkali-kali. Undang Jadi barang. tuh, jadi nanti kalau misalnya suaranya melengseh dikit nanti dibilang kok nanti suaranya melengseh, nanti takutnya gitu Pak, nanti takut ada pikiran yang dari orang-orang tuh kayak JJ ki suaranya lek ngono diupload gitu. Itu paksa. Oh, berarti ada beberapa praktek tuh berarti. Nembang, iya. Sesora. Sesora itu ada juga. Sesora hurung. Apa lagi? Praktek apa lagi? Baru Praktek nembang. lagi nembang. Berarti dari kelas 7 sampai kelas 9 nembang terus. Iya, Pak. Jadi tiap Loh. kelas 7 tuh bagnya beda. 8 nanti beda lagi. 9 nanti paling Eh, susah. tapi kuwi yo pas waktu biyen kelas 7 ki urung ono nembang yo. Ada. Seto nak karo Pak Zen. Oh, wis yo ya. Ya. Sokat Oh, lali. Pak Zen duduknya gini.
sambil nilai kita nembak lagi. Terus Pak Zen kayak bergaya gitu kayak. Iya. Iya bener kayak. Terus kakinya disilain sambil kayak gini. Iya. Mas. Kalau dulu dingin, lebih dingin ya. Cool. Sekarang mulai mencair tapi ya tetap kejam. Ya. Astagfirullah. Mencairnya karena dipanasin, Pak. Gimana sih? Jadi kayak mencair, menguap, gosong pancinya. Menyublim. Karena sekarang dari Pak Zennya berempat ini loh Pak. Ada perubahan ya. Mulai dulu tuh gitu. Itu apa? Kotor. Gitu. Sekarang mulai udah mulai dewasa. Bersih kok. Mulai ngomong terus. Bersih kok. Dulu kelas 7. Dari dulu bersih Pak. Iya Pak, mandi terus itu. Belum tentu Apa enggak Pak? Dari kelas 7 apa enggak? Berempat ini. Apa ya? Yang paling tak hafal itu terus terang ya, cuma JJ aja. Dari kelas 7. Dari kelas 7. Pendiam katanya. Ih, ngarang. Jadi itu saya masih ingat karena JJ itu kan alumni dari SK1 ya. Iya. SK1 Serundal Kolon 1 lah waktu itu kan saya deket sama Rizky Aditya Tama. Oh iya. Ya, Tama. Nah, terus lalu entah kenapa ketika Pak Azen ngajar di 7A, yang paling apa ya? Spotlight ya? Apa ya artinya? Ya paling mencolok. Paling mencolok itu cuma JJ. Cuma ya. Kayak ngarah deh. Sport itu bukan sport. Sport. Yang paling mencolok itu cuma JJ, Pak. Jadi ketika mau ketemu Bunika waktu dulu, kali kasih Bunika ya dulu ya. Bunika, ih Pak Zen, sugeng siang Pak Zen, sugeng ngejeng Pak Zen. Oh, ki si bocah sing cah kelas 7A to ki. Jenenge sapa to? Oh, Jeselico. Karena Pak Zen kalau manggil kan biasanya A-nya buat bukan O tapi O kan begitu. Jadi seumur-umur cuman yang tak ingatkan cuma JJ. Lah baru tahu Yevanya, tahu siapa kan? Friska. Sekarang nggak tahu. Kelas berapa itu Pak? Iya, Pak Zen Mali. Coba izinin, Mbak. Saya Nisa. Nisa. Saya paling pendiam Pak, terbukti. Lah itu baru paham. Tapi ketuanya biyen kan kamu ya, Fris? Dari 3 periode. Era Pak Zen kuwi Agatha Friska tapi ki jane rak begitu paham wonge. Malah sing tak pahami ya cuma JJ karena yang paling mencolok waktu itu di kelas 7A seperti itu. Kok Terus bisa saya mencolok? apa ya? Kayaknya kowe sing iso basa Jawa tok kowe aja. Artinya menjawabnya atau apa gitu tuh Pak waktu dulu. Cuma itu sih yang tak kenang, setelah itu saya sebenarnya lupa. Saya ketika di SMP 5, ya toh, di SMP 5, diingatkan dengan Pak, dulu itu Pak Zen tuh ngajar di SMP 21 ya. Ya, kenal JJ ndak? Kuwi tak eling-eling, Pak. JJ ki sing ndi ngono kuwi. JJ sing ndi ngono. Oh, ternyata temannya Jina siapa sih? Frida itu satu SD sama siapa? JJ lah, terus kisah SMP, kalau JJ di SMP 1, temannya tuh di SMP 5 lah. Terus tak eling-eling, JJ ki sapa ya? JJ ki sapa ya? Mbak, berarti JJ. Lah, setelah itu saya kan diminta kembali ke sini karena Bu Kris pensiun kan begitu lah. Tak guli JJ sing dimaksud Frida ki sing gitu. Ya Allah bocah iki jebule. Belum kenal namanya JJ, namanya JJ. Nah, betul. Gitu ceritanya. Lain-lainnya ini enggak Blas. terlihat. Lah, yo terlihat toh, Pak. Terlihat. Berarti lainnya kalau 7A pada zaman itu selain JJ siapa? Siapa ya sing tak elingi ki nak Joe aku ya ora paham waktu kuwi ya. Siapa meneh ya? Ogo. Aga mergo ket biyen nganti sebenarnya saya yo ngono kuwi bentukane. Nyelelek, delinges. Saiki nak salaman yo kebangetan koyo salaman koyo karo Mbah Kakunge karo iki diwenek-wenek diwambung sak kelek-keleke kok, Pak. Kandhene yo. Aku yo biji kok iki. Biyen nyelelek mong nyelelek tok ngono. Ini Gitu. Wah, cek ngene. Terus saiki kancane do melu-melu kabeh. Gila nih, jijik. Itu sih yang buruk banget ya. Nah, terus ya itu sih yang tak kenali. Pokoknya ngene ta. Kalau Pak Zen ya nak ora sing paling pinter dhewe, nak ora ya sing paling gaplek dhewe.
begitu. Bahasanya gitu. Lah, soalnya apa namanya? Kalau yang tengah-tengah adem ayem anteng biasanya jarang Pak Jen Jadi kenal. saya adem ayem anteng. Nah, Tapi hari-hari ini kan kamu terlihat loh. Nah, biasanya terlihat juga emang. Gak transparan juga sih Pak. Pak Maman di balik layar tuh kayak itu. Oh, berarti emang yang atas dulu JJ. iya, iya. Kira-kira nyapa. Iya, sering menyapa. Oh, berarti poin plus ya, Pak? Iya tuh ya. Saya sahabat ibu. Kenapa, Pak? Loh, Pak, kalau misal Cici ya Pak, nyapa Pak Wawan dengan penuh semangat, diingat lah. Pak Wawan disapa dengan penuh semangat tuh kayak mau Pak. kayak mau Terus, apa tuh? gitu loh. Kalau teriak-teriak boleh nggak Pak? Biasanya nyapa Pak Zen aja teriak loh, Pak. Pak Zen gitu. Iya, apalagi saya. Kalau ya udah, maaf ya Pak Wawan, kemarin saya manggil Pak Wawan saat di motor. Pak Wawan gitu. Namanya excited Pak ketemu guru. Gendang telinga saya tuh bergetar. Berarti kalau kita nyapa gini, Pak Wawan. Saya gini deh. Nggak malah gini. Apa? Aduh. Berarti kalau loh, tapi sama Nisa tetap gak hafal. Ya, ora apa lah. Sumpah ora apa lah. Berarti sekarang kelas apa aja berarti? Kelas 9 berarti. Apanya? Pak Zen ngajarnya. Sekarang atau kapan? Sekarang. Sekarang saya kelas 9 nggak ngajar. Saya ngajarnya itu kelas 8 dari D sampai I, kelas 7A sama B tok til. Kelas 9 sekarang silahkan bersama Ibunda Reni. Piye, testimoni toh sama Bu Reni bagaimana ini? Pak, jujur Oh, belum. saya Udah, jujur saya belum. Hah? Baru sekali masuk. Oh, baru sekali masuk. Saya belum, Pak. Jangan Pak, jangan ditesti. Oh, jangan testi, Nanti jangan. kalau dia punya kali nanti sakat ya. Ya, oke, Kak. Hmm. Berarti dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tetap kenceng gitu. Iya. Ya. Tapi aku kira sadar nak kejem, Pak. Contoh kejamnya Pak Zain adalah Contoh. ketika ini saya dengar dari teman saya belum pernah membuktikan nih. Ketika JJ berbuat hal yang menyimpang, hal yang konyol langsung dibuat stiker. Interupsi. Jadi Pak, saya itu sudah sekali dibuat stiker sama Pak Zen. Jadi itu saya lagi nali, saya lagi ngajarin ekstra pramuka. Terus tiba-tiba saya difoto di atas, dibikin stiker, tulisannya mami gitu. Karena waktu saya difoto, saya tuh teriak, Pak jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak, mami gitu. Tapi ya, Pak, dia dikirimin ke mama saya. Terus tahu gak Pak, mama saya ngirimin ke siapa Pak? Apa? Bapakku, ke grup keluarga. Contoh kejamnya kan. Bisa dibuktikan. Ya, ketawa terbabak, orang lain menderita. Oh gitu. Loh, apa ya, Pak? Kepuasan tersendiri. Yo enggak toh. Wong ibaratnya yo jenengan kan nggih perso piyambak ya, Pak. Jadi dikirimin ke Pak Wawan. Ya ora, maksudnya gini loh. Nak Jangan. nak mau kader stiker ya toh, mau kader stiker. Stikernya Pak Zen wis tersebar niti-niti ya, Pak. Iya, karena Pak Zen tuh gak apa-apa. Udah, maksudnya tuh kayak Malah Pak Zen bangga. Iya, Pak Zen malah bangga. Sak sampe dosa sapa to sing ra duwe stikernya Pak Zen sing ngene. Oke. Semangat lho. Cen ngeten. Nah, wih Pak Sugeng ya. Aku punya tuh ya. Oh iya Pak Zen, Pak Sugeng. Oh, kita bangga ya bahwa orang-orang itu punya stiker kita gitu. Soalnya Pak Zennya waktu di situ tuh keren, Pak. Lah saya. Lo jajal Pak Zen. Enggak kayak gini. Nanti boleh ini kalian foto. Tak foto keren, piye, piye. Berarti boleh. Nah, terus tak kayak caption apa? Mame. Jelek. Loh, ya. Udah amat. Oke. Udah amat. Jadi tuh salah satu Berarti semacam itu Pak Zen dikira jahat loh, Pak. ya, yuk. Kali ya Ya Allah. saya tahu kalau itu bercanda. Heeh. Tapi saya tuh gak mau Pak dibuat stiker. Ya wes tuh fotonya Pak Zen di stiker. Nah orang nanti kalau Pak Zen dibuat stiker, Pak Zen tuh bangga banget. Yo iyalah. Enggak apa wis Pak. Tapi yang menurut saya kejam itu, jadi dulu kan kita kan belum tahu kan Pak, kalau misal bahasa Jawa itu kalau mau izin kemana-mana tuh harus pakai bahasa Jawa. Sedangkan teman-teman saya tuh banyak yang kayak, aduh ini mau izin ke toilet, udah kebelet, tapi kok Pak Zennya ulangi pakai bahasa Jawa gitu.
Emang muazin ngomong ngono. Ya, Pak, ya ampun. ngangge Oh. basa Jawa. Ayo ngono to. Ngomongnya harus ngomong bahasa Jawa. Eh, Agem bahasa Jawa. Nggih. Nggih. Jangan bali malih. Nggih. Ya pokoknya kayak gitu ngomong Pak kayak Kali ini Pak ping Zin 5. Dibaleni. Dibaleni. Pak, saya Saya pas lain bahasa ini ada bahasa Jawa dengan campus lah. Pak, sampai sekarang saya masih sering nahan minum di jamnya Pak Zul. Saya berarti ketika sekarang tidak diajar sama azan, berarti kowe nggak bawa minuman apa? Leluasa berarti. Enggak sih. Kan saya belum pernah di Jalan Baru, Pak. Jadi nggak tahu. Oh. Paling minum gini. Kalau dulu Pak saya itu Nah, saya tuh mau manggil Kak kelas, waktu saya kelas 8, kelas 7 apa kelas 8 gitu. Manggil Kak kelas 9. Nah, itu lagi diajar Pak Zen. Saya iya Kak Dion. Saya tuh kayak masih belum mudeng gitu kan. Saya masuk, gedok-gedok, terus Kak Dion bilang, saya pikir izin normal dong. Saya masuk, titik izin pakai bahasa Indonesia. Pak Zen kayak statue buat kayak saya tuh angin lewat gitu gak sih? Sebelumnya saya sama Frisco udah buka Google Translate yang Ya, beneran gak bohong. Kayak izin, kok kayak kalimatnya aneh ya? iya, kalimatnya gak sesuai. Terus sampai direvisi terus akhirnya Kak Dion sendiri yang bilang terus kayak Pak Zen kayak ya. Terus saya mentalnya tuh saya agak kena gitu Pak. iya. Hati kena. Heeh. Ngomongnya terus terkena hatinya gitu. Tinggal ngomong kok. Ya kan karena saya nggak bisa Pak, kan saya nggak bisa karena saya belum berpengalaman dan terbiasa. Terus saya kayak di statue-in gitu Pak, kayak saya ngomong tapi bahasanya Oh, berarti kan itu sudah gitu Pak Zen. Kan juga nenek bunganya. Iya. Lanang Tocoro di Ya. sini. Ya. Kalian minat nggak? Minat. Jujur. Minat. Apa belajar? Minat. 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 minat aksara Jawanya aja. Minat tembangnya aja. Enggak minat semuanya. Saling melengkapi. Ya. Dia minat apanya? Semuanya. Fokus di sastra Jawa. Sastra Jawa. Ana. Berarti minat. Jujur. Tapi tidak jurusan lain? Tapi lebih minat jurusan lain. Itu tapi tuh last choice. Tapi tuh kayak saya lebih mending belajar bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Paring keplok. Coba ngomong di depan Miss Ulan. Yes, Miss. Yes. No. Yes. Yes, Miss, I can. Nggih, Pak. I from Kulon, you from Kidul. Jangan. Kita harus memamerkan bahasa kita. Oh my god. Pak, Oh iya. coba dengarkan. Ini jauh banget, Pak. Saya suka Unjuk ikut-ikut Pak. ya. Ji Kula Jesilika Mutiara Erslova Bade ngempalakan tugas ingkang Pak Zain. Kasih itu apa? Paringi. Paring keblok. Jadi gitu Pak. Bahasa Inggris. Ngomongin bahasa Jawa. Hari ini kalian tahu sih sami. Caos itu apa Pak? Kalau sih ya maringi sami. Caos. Nama belakangnya color chaos. Emang iya? Iya. Chaos. Chaos. Iya. Demi apa? Ya. Nama baju apa nama punggungnya kalian? Chaos. Chaos. Malam chaos Ya, ini. bedanya apa berarti? Tahu sih sama Pari. Jadi gini Pak, berkaitan dengan bedanya Caosi sama Maringi. Itu kalau Nyaosi maksudnya adalah pada tataran bahasa netral. Nah, ngenehi Maringi ngaturi. Lah Maringi itu pada tataran kromo. Kalau Nyaosi itu pada tataran bahasa netral. Seperti halnya mangan nedo dahar. Madang kan tidak termasuk pada tataran kromo. Nah, begitu. Oh, Jadi, paham. Itu ada pop satu. Ada iya tingkatannya. Tergantung ngomong sama siapa. Terus Iya. Terus aku tadi mana ya? Apa aku lupa? Iya toh, pandang buyut sih. Oh, jadi tuh kan kalau misalnya orang ngomong matur nuwun, itu tuh pasti ada yang ngomong matur suwun. Kan salah, Pak. Kenapa kok salah?
Suwun sewu. Suwun tuh Siapa yang mau menjelaskan? Yes. Terus kalau nyuwun sewu. Nuwun sewu. Kalau Kalau nyuwun sewu kan tuh jelas kan. Minta 1.000. Minta 1.000. Kok Kalau nyuwun sewu itu Permisi. ya permisi. Kenapa kok orang-orang sering kebalik-balik matur suwun sama matur nuwun? Ya sebenarnya mereka nggak paham dasar sebenarnya. Cak. Lah untungnya kowe sing ngajar itu Pak Zen, makanya bersyukur. Kasih understanding. Makanya biyen kowe diajari apa jenenge lagu yen esok sugeng enjing kan ngono ta? Ya. Diparingi matur nuwun. Waktu itu kan banyak juga menjelaskan ya. Nah, ya. Kenapa kok ana sing muni matur suwun, matur nuwun, bahkan nuwun seperti itu. Lah harusnya sugeng enjing bukan sugeng enjang dan sebagainya. Kan sudah Pak Jen jelaskan semua ya. Jadi untungnya ya ta waktu itu kan Pak Jen sudah menjelaskan bahwa di masyarakat itu hanya sebatas ngrungokke oh umumnya koyok ngene iki ya wis akhirnya ikutan padahal itu kan salah. Lah yang benar adalah matur nuwun begitu. Terus kita juga sering banyak menemui ya Pak Wan ya di ruang guru gitu ya. Matur suwun Bapak Ibu, matur suwun. Aku hene to Pak. Iya. Itu saya di pemantiknya. Heeh. Itu kenapa kok bisa kayak gitu? Ini kan bahasa itu kan kesepakatan. Linguistiknya itu kan Karena Betul. sama ya. Mm-mm. Terima kasih juga terima kasih. ini namanya apa? Meja. Ini kan disepakati namanya Meja. dengan warna coklat. Terus siapa yang menyepakati, Pak? Orang-orang kelompoknya. Kelompok-kelompok kelompoknya apa? siapa aja, Pak? Saya tuh masih Manusia, bingung. Homo sapiens. Ya Masa ampun, sejarah masa ta? Ya, Homo sapiens mulai tahu. Nah, itu kan apa kok bisa bergeser bahasanya itu? Pernah ada yang Oh banyak. Oh, iya tuh ya. Seperti halnya gini anak-anak ya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu normal yang namanya dialek. Ya kan? Dialeknya wong Semarang, dialeknya wong Demak, dialeknya wong Wonosobo, Pekalongan dan sebagainya. Napa kok ning gone Semarang mesti nak ngomong ono i. Nah, ngene. Ngono iki. Lah kandhani yo lah. Beda ketika kita bergeser ke Pekalongan misalkan. Pekalongan apa biasanya sih? Apa dialeknya? Lah kalau Eli. Nah, kalau kita geser ke Pati, biasanya menggunakan kata am. Ibu nem. Bahem. Am itu sama halnya seperti ku kan begitu. Lah ini coba tak geser lagi ke apa namanya dialek tadi ya. Nah, sebenarnya ada yang namanya tataran bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Kalau saya geser ke seperti halnya bahasa Indonesia, apotik sama apotek. Nah, kan begitu. Lah, kalau kita tataran lagi, ada orang yang mengatakan Jawa sama Jawuh. Tahu Jawa sama Jawuh? Artinya apa? Hujan. Hujan ya. Sama. Tapi Jawuh itu bahasa desa, Pak. Artinya hanya sebatas kesepakatan orang tersebut, tapi bukan hal yang pakem begitu. Nah, makanya seperti halnya sing pakem sing bener iki matur nuwun, cuman wong-wong kadang mungkin salah mengartikan menyebabkan bunyinya itu menjadi suwunan begitu. Banyak begitu. Terus meneh kadang Pak Zen ki gemes ini ya. Harusnya nuwun sewu malah jadinya nyuwun sewu. Nah iki yo. Nyuwun sewu nggih. Tak paringi 5.000 susui 4.000. Karena apa artinya bukan permisi lagi, tapi melainkan adalah minta 1.000 begitu. Banyak sekali ya Pak. Hal-hal semacam itu. Jadi ranahnya adalah dialek begitu. Nah, ini kalau kita ngomong dialek yang dari kita ya, bedanya ketika kita ngomongin orang-orang apa. Nah, ngapa beda lagi? Kalau kita di sini contoh ya, kalau kita konteksnya adalah kesepakatan ya, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bagaimana atau gimana. Kalau kita ono sing muni piye, kepriye, ono sing muni ning gone Wonosobo kae munine prige. Kepriben. Nah, kan seperti itu. Lah, mana yang disepakati? Kepriye. Nah, kepriben itu adalah dialek yang dibuat oleh orang sana sesuai dengan apa yang diucapkan. Begitu. Pelajaran hidup. pagi ini bahasa. Mm-mm. Nah, bahasa Indonesia kemarin itu ada tambahan-tambahan KBBI kapan dari bahasa. Mm-mm. Oh, ini apa? Enggak tahu sih ada KBBI.
Ya, kalau di Jawa kan beda lagi. Color. Kalau bahasa Jawa ada nggak tambah-tambahan mungkin? Baby hair. Kalau bahasa Jawa itu malah bisa dibilang bahasa yang sifatnya stagnan. Artinya berkembangnya tidak sesignifikan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya menyesuaikan bahasa baru. Yaitu HP, Hawaii kan seperti itu. Terus apa yang mau? Rambut kecil, galer. Nah, begitu. Jadi kalau bahasa Jawa tidak begitu banyak perubahan, Pak. Artinya atau penambahan biasanya penambahannya itu 5 tahun sekali kira-kira ada perubahan apa enggak begitu. Lah malah saya enggak tahu galer ki apa malahan. Itu rambut kecil. Rambut kecil. Baby hair. Anak rambut. Begitu. Bahasa itu kesepakatan kita. Terus kan Iki jam berapa tuh, Cah? Kok suwimen tuh, Cah? kan Belum 1 jam. ya, Oh, 1 jam. Siapa? Reteng mulutnya. Pas ini tadi loh, padahal tidak tak baca. Terus piye? Kan waktu itu kan Bu Nelly kan pernah ngomong tuh Pak. Dan itu ngomongnya tuh ing. Heeh. Kenapa kalau kita di sini ing? Kayak bacanya tuh beda gitu loh. Saya kayak dengerin bahasa Jawanya Bu Nelly sama bahasa Jawanya Pak Zin tuh beda gitu. Padahal satu dulu kan. Padahal iya, padahal satu Kayak British Beda ibu ya. Beda ibu, pada bapak. Jawa. Larang. Dia itu bagus bagus. Kenapa harus satu guru beda? Cek to. Belah alat tempur lagi. satu guru beda banget. Apa nih? Mripate garing. Cek istilah. Ana sing mete kok meneh aja, tak tampung sik. Mikir saya kipas dulu nih. Buatan mikir. Aku kayak Terus apa meneh, Ci? saya merasa aneh gitu loh Pak. Mendengarkan bahasa yang dikeluarkan oleh Bu Nelly dan bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Zen. Oke. Karena ya Kayak siapa kayak ya? aneh, kayak berbeda gitu. Siapa ya? Gak tahu ya nemu. Kayak berbeda. Oke ya. 1. Pak Zen sama Bu Nelly itu sudah beda daerah. Pak Zen dari Demak, gitu. Nelly Dari dari Tegal. Tegal ke orang ngapake ra kepenak. Orang namanya. Ya, begitu ya. Jadi apa namanya? Kalian ya, semua ini ya termasuk Pak Wawan. Ini kan kita hidup di dialek yang secara bunyinya adalah O. Contoh, tulisannya Jawa munine, Jawa. tulisannya Salatiga munine, Salatiga. tulisannya Surabaya munine. Surabaya. Artinya kita secara pelafalan itu sudah berbeda. Di dalam tataran fonologi dalam bahasa Jawa itu adanya namanya itu ajejek amiring, ijejek amiring. Kalau orang ngapak dia itu selalu konsisten. I dibaca I, A dibaca A. Mereka konsisten. Jawa. Nah, di sana bunyinya sega, kita bunyinya sego. Nenggon kene ke munine Jawa, nenggon kanake munine Jawa dan seterusnya. Terus iya tadi ing ya. Coba ayam bahasa Jawa ini apa? Pitik ya. Sana karena tulisannya adalah i, bacanya apa kira-kira? Pitik. Seperti itu. Ya kan? Di sana tidak mungkin ngomong apik, ra mungkin. Apik dan seterusnya begitu. Jadi ini memang perbedaan dialek dan pelafalan karena Pak Zen dari dialek A, dari dialek O, Bu Nelly dari dialek A, seperti itu. Beda daerahnya ini nanti juga akan berpengaruh pada bahasa. Dengan di Wonosobo juga akan mengikuti situ. Oh iya, saya sudah belajar beberapa kosakata yang ada di Wonosobo sana. Ya, Kasih paham bahasa Indonesia. bocah-bocah siki podo buka bukune kaca 29. Oh iya kan sana ngapa? Iya, orangnya ngapak. Ngapa orang? Prige si cah dikon buka buku malah ora pada buka. Ayo saiki dibuka kabeh. Seperti itu. Seperti itu. Karena Pak Zen coba meniru logatnya dari Bapak calon mertua ya. Seperti itu, dari si calon juga seperti itu. Sedulur-sedulurnya ya, semuanya seperti itu. Jadi saya khawatir ketika nanti saya ngajar di Wonosobo itu
mereka tidak paham apa yang saya maksud. Ini terjadi ketika Bu Neli ngajar di Kota Semarang. Emang agak lebih ngegas gitu. Iya. Orang apa itu rata-rata ngegas. Jadi kayak ngene lho, Sa. Ngirani diri sebagai wong sing biasa. Ih, ngamuk ih, nesu. Orang sana itu tidak merasa seperti itu. Jadi ibaratnya, aku ki ngomong wis biasa baik kok. Kok diarani ngamuk-ngamuk. Nah, ngono kuwi. Orang ngamuk-ngamuk tapi ngamuk seperti itu. Jadi memang perbedaan wilayah terutama dan perbedaan dialek. Kalian kan diajar sama Bu Reni nih. Bu Reni kan dari Nganjuk, dari Jawa Timur. Berarti ini beda mana ya? Iya. Mungkin kan nanti Bu Reni, tapi secara dialek sama. Dialek bukan seperti apa ya, tapi cuman karena Jawa Timur ya, paham lah ya. Kan begitu. Nanti saya bilang nggak agama dan jadi nggak salah ke Arab. Wah, ngono kuwi. Ngoten, Pak Wawan. Cekap. Menarik ini kita membahas tentang bahasa Jawa. Ini Pak Zen itu akan ke Wonosobo apa kata-kata terakhir. Tak kenalkan ini Nisa ya Pak. Ya. Nisa dulu. Pesan untuk Pak Zen sing mbok rasake kan, oh ternyata ini muga-muga Pak Zen ning kono iki aja ngono ben murid e kono ora ngrasake apa sing tak rasake apa piye ngono gitu. Gak apa, biarin gak apa, biar sama Hah? rata. Gak apa, biarin aja Pak. Oh ngono. Pertahankan. Oh no. Ya silakan Nisa. Hati-hati di jalan. Oke. Kalau saya Pak, menurut saya jangan usil, jangan sadis, jangan jahat. Bentar, takut nanti muridnya bikin podcast kayak gini juga Pak. Terus jadinya kayak ngadu gitu. Ih, Pak Zin ternyata jahat juga ya. Nah, takutnya gitu Pak Zin. Semoga semakin justice. Matur nuwun. Cuma satu kalimat. Pak, kalau nikah jangan lupa undang saya ya. Saya murid setia Pak Zen. Iya. Siap. Mak printing. Aman. Mak mau nanya. Apa? Kalau pindah Wonosobo masih jualan melon nggak? Rencananya nanti akan ditambah varian. Oke, apa tuh? Apa tuh? Karika. Karika. Kentang dieng deh. Sampai gendot. Impor ya, Pak. Ya, siap. Matur nuwun lari-lari. Pak Zen meluangkan waktunya. Ya. Anak-anak yang di luar itu dekat dengan gurunya. Ini deh. Ya, ini dekat sih. Ini dekat sih. LDR, Pak. Maaf. Dadah.